memang sudah ada, jadi kita udah tahu formulanya musiknya harus seperti apa dan gimana gitu. Dan memang kita tuh selalu berusaha untuk unconventional ya, Be. Yes. Ketika sebenarnya ini tuh lagu sedih, tapi gimana caranya orang ketika mendengarkan lagu ini tuh ada mood harunya, ada mood senengnya, ada mood kok bikin senyum-senyum sendiri. Karena kalau menurut gua musik itu juga berpengaruh, Be. Betul banget. Jadi BB itu jadi bisa dibilang benar-benar ikut dalam andil dalam trilogi cinta, terus juga yang terakhir ini seperti kisah ya, Be. Nah, pembuatan musik saat itu berapa lama, Be? Cuma 2 hari. 2 hari ya? 2 hari terus sudah oke, baru rekam yang lain. Total seminggu lah. Seminggu ya. Jadi semuanya seminggu. Terus kita juga dibantu disupport oleh Pas Music, maksudnya sama band kita sendiri ya. Yes. Ada Ino, ada Clancy, 2 orang itu yang memang bersupport dan setidaknya tuh sama-sama mengeksplor di lagu ini ya saat itu ya. Dan maksudnya ketika proses pembuatan juga demo nggak begitu lama ya, Be. Ketika bikin terus oke, deal jadi, terus akhirnya kita recording. Dan karena pas waktu itu datang tuh bagan cuma setengah ya, Be. Iya. Jadi waktu itu sampai ref doang. Jadi pas itu adalah tugas kita gimana caranya aku bikin bridge dan juga tema di belakang. BB pun memikirkan gimana mood biar tidak nggak putus gitu loh. Maksudnya tetap gimana caranya tetap sewarna gitu. Yes. Nada yang gue bikin dan nada yang Koko bikin gitu. Jadi proses panjang sebenarnya ceritanya sampai akhirnya kelar bikin itu. Terus kita akhirnya bingung untuk gimana rilisnya karena video klip mepet, semuanya mepet. Sampai akhirnya kita sempet waktu gue lagi liburan di Bali, belum. Ya pokoknya waktu di liburan di Bali nanti aku bakal ceritakan itu. Jadi yang pastinya seru banget ya, Be. Proses recording kita di Bro Studio ya saat itu. Mas Bowo. Sama Mas Bowo. Jadi by the way Mas Bowo ini adalah masih satu band sama saya. Saya itu personilnya Koko, Bowo, Rido. Yes. Rido Mas Inal, drummer, Mas Inal basis. Jadi Mas Bowo memang biasa memvokal directorin aku. Jadi dari mulai album Jejak dulu sampai sekarang dan bahkan kita sering sharing lagu. Jadi ketika gue punya lagu baru, gue sharing ke dia tuh punya lagu, sharing ke kita. Jadi kayak bagus lah silaturahminya. Dan menurut gue proses recording juga nggak ribet-ribet amat ya. Seru banget. Karena Mas Bowo udah tahu banget ciri khas aku seperti apa, tahu banget lagunya mau diapain, dan kayaknya Mas Bowo tahu kalau gue nggak ribet kayak kalau misalkan di direct vokal sama Mas Bowo, karena gue orangnya manut dan gue seneng seneng into gitu ketika lagi ngevokal director. Kayak contoh Mas Bowo lagi mendirect misalkan backingnya, terus tiba-tiba gue punya ide ini, jadi kita tuh kepikiran gitu loh gitu. By the way sekarang udah 17.000. Ini jangan cuma nonton ya guys, jangan cuma nonton karena ini menghibur sekali karena sedang pandemi seperti ini. Jadi yang pastinya jangan lupa untuk di share dulu nih live-nya, tapi di follow juga TikTok akunya ya biar membantu. Karena kan kemarin juga gue mau berterima kasih sekalian di TikTok live karena gue dinobatkan sebagai musician creative musician mana ya itunya ya, sini bawa nggak apa-apa. Yes, mumpung kita lagi live di TikTok. Nah, ini kemarin gue baru dinobatkan menjadi musician creator of the year. Jadi ini adalah suatu kebanggaan buat Airfast Music. Yes. Karena di tahun ini kita banyak sekali penghargaan yang didapat. Seperti pepatah mengatakan adalah ketika kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan ataupun hasil yang baik juga. Terbukti ketika Airfast Music berdiri setahun yang lalu, kita bingung harus gimana, kita nggak tahu harus apa, tapi kita berjalan langsung sampai akhirnya trilogi booming, sampai akhirnya trilogi diterima oleh banyak orang, sampai akhirnya kita mendapatkan penghargaan yang lainnya, dari mulai banyak banget, ada Mama Award, terus ada Google Search, terus TikTok, terus banyak beberapa penghargaan yang akhirnya bisa kita petik di tahun ini gitu. Jadi untuk TikTok sekali lagi saya ingin berterima kasih karena mendapatkan kesempatan ini. Ya. Berat emang TikTok ya. Nah, ngomongin itu semua, sekarang gue mau ngebahas, temenin aja ya. Iya. Sambil ngebahas video lirik ataupun visual dari sebuah lagu ini. Jadi saat itu kita azan dulu ya guys ya, kita walaupun tidak ini baru azan, kita menghargai ya. Sambil baca komen ya.
Yang mau sholat dulu ya. Isya kan panjang waktunya ya guys ya. Kita menghargai ya guys. Nanti nyanyi. Hai. Jangan lupa di share dulu ya, di share dan di follow di TikTok akunnya. Nanti kita azan dulu ini. Ngecek. Bagus ya audionya. Anu, pengen tahu itu, bentar. Coba nih. Hah? Ntar aja, Cak. Oh. Ntar aja, Cak. Hah? Apa? Hah? Oh. Kalian mungkin bisa absen dulu. Kalian dari mana? Dan kalian juga bisa vote di sini. Tulis aja di komentar. Kira-kira nanti aku boleh bawain lagu apa? Ya. Jadi komen dulu. Penonton pun berkurang karena ada yang mau ibadah segala macam. Kita tunggu dulu ya guys ya. Seperti kisah makna cinta katanya. Cuek. Majalengka hadir katanya. Lampung hadir. Siap. Tunggu azan ya guys. Oke guys, sekarang kita akan lanjut lagi proses visual. Jadi saat itu adalah gue bingung banget apa ya kira-kira visual yang memang bisa mewakili lagu ini gitu. Karena proses untuk video klip mepet saat itu karena selain memang pandemi, terus juga ada beberapa concern yang kita pikirkan saat itu, akhirnya yang ngebuat proses untuk video klip agak ditunda saat itu. Jadi waktu gue liburan di Bali, akhirnya kita iseng-iseng sama lalu Wisnu untuk buat sebuah video lirik saat itu. Tapi ternyata gagal karena tidak sesuai yang kita harapkan saat itu. Sampai akhirnya tercetuslah ide brilian dari lalu saat itu untuk buat sebuah konsep di mana kita ada di rooftop terus dan beradegan lip sync nyanyi, tapi di situ kita video lirik karena memang kita tahu kita punya konsep untuk video klip nanti. Jadi gue udah bikin konsepnya sama lalu untuk video klip nanti, dan kemarin di video lirik cukup bagus banget, dan kita tuh konsen berharap gimana caranya ketika orang mendengarkan lagu ini ikut nyanyi juga tapi ngerasa terbawa oleh video lirik itu gitu. Karena kan di situ ada kontek-kontekan kayak gue ngeliat ke kamera seakan-akan gue ngobrol dengan para pendengar atau para penonton video lirik gue gitu. Dan akhirnya ya konsep memang sesederhana itu, tapi alhamdulillah direspon positif dengan luar biasa, dan prosesnya panjang banget karena itu harus one take oke. Jadi kalau yang nggak tahu one take oke itu, aku lip sync dari awal sampai akhir itu tuh bener-bener harus rapi karena kamera ngikutin terus. Jadi gimana caranya nggak boleh gagal gitu. Kita take sampai 4 kali ya, 4 apa 3 ya? 5. Kita take 5 kali, itu yang diambil ketiga ya kalau nggak salah ya. Kita tapi yang fix yang kalian bisa tonton itu ketiga kalinya. Makanya kalian ngira kalau aku itu dicupang di sini merah lehernya, itu sebenarnya karena memang alergi ketika panas dan juga itu sore, dan itu gerah keringetan, akhirnya kayak merah-merah gitu. Oke guys, next coba lu. Oke guys,
Oke, kalau gitu kita bakal coba nyanyiin lagu seperti kisah karena tapi kalian bisa komen-komen dulu di bawah. Coba kalian kira-kira aku mau bawain lagu apa coba? Ada lagu Makna Cinta, Cuek, seperti kisah. Oke, aku bakal coba nyanyiin lagu seperti kisah ya. Boleh ya? Ayo.